Ini adalah Mazda CX-5 AWD, CX-5 tapi yang pakai penggerak 4 roda. Nah, bedanya apa aja sih CX-5 AWD ini sama CX-5 Elite dan Kuro yang udah dijual duluan di sini? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kita dari Mazda CX-5 AWD. Satu, varian terbatas. Kalau sebelumnya CX-5 facelift udah ada varian Elite dan Kuro di sini, nah sekarang ada varian tambahannya CX-5 AWD yang ini. Tapi emang CX-5 AWD ini dimasukin ke Indonesia dalam jumlah yang terbatas banget ya, hanya 60 unit aja. Dan emang Mazda Indonesia sengaja masukin ini sebagai anniversary edition atau edisi ulang tahun. Tapi yang dirayain adalah ulang tahun ke-6-nya Eurocars Motor Indonesia sebagai APM Mazda di Indonesia sejak tahun 2017 dulu. Nah, yang suka bilang SUV harusnya 4-wheel drive, SUV harusnya AWD lah. Nah, ini mumpung unitnya ada, mending cepetan diburu ya kan? 2. Warna khusus. Salah satu yang ngebedain CX-5 AWD ini di Indonesia adalah warnanya. Karena CX-5 AWD di sini hanya tersedia dalam pilihan warna putih baru ini ya, yang Mazda sebut Rhodium White. Yes, Rhodium White ini masuk ke jajaran warna premiumnya Mazda yang disebut Takumi Nuri. Dan tentunya kayak Solar Crystal dan Machine Grey Metallic juga, grain kekristalan putihnya ini kentara banget ya kalau dilihat dari dekat. Dan kontras di bagian yang kena bayangan sama yang kena cahaya matahari itu juga kentara banget bedanya. Bahkan dia nggak usah disebelahin sama warna putih standarnya Mazda aja, kalian pasti tetap udah bisa langsung ciriin kok. Anyway, Mazda bilang spesialnya warna Rhodium White ini salah satunya karena mereka berhasil cuma pakein 3 layer aja. Dan dibanding putih standarnya Mazda pun, layer warnanya lebih tipis 30% dan layer reflektifnya lebih tipis 7%. Buat saat ini, Rhodium White baru ada di CX-5 AWD ini aja ya di Indonesia. Tapi mungkin kedepannya bakal ada di line up lainnya juga. Kita tunggulah ya. 3. Exterior body color. Selain warna Rhodium White-nya, cara paling gampang buat bedain CX-5 AWD ini dari setiap varian lainnya, tinggal lihat body cladding-nya aja ya. Kalau di varian Elite dia plastik hitam doff gitu bawahnya, di varian Kuro dibuat hitam gloss. Nah kalau di varian AWD ini dibuat body color ya, alias sewarna body, mau yang depan, samping, dan belakangnya. Nah ini nih yang kita tunggu. Soalnya di kebanyakan negara lain kayak di Australia gitu contohnya, CX-5 varian tertingginya emang dibuat full sewarna body gini. Nice. Anyway, dimensinya agak beda sedikit ya di tingginya. Yang AWD ini di data speknya dia sih sedikit lebih rendah ya, tapi ground clearance-nya sedikit lebih tinggi. Sedangkan dibanding satu-satunya SUV seukuran ini di Indonesia yang AWD juga, Subaru Forester, dimensi overall CX-5 ini emang lebih kecil ya. Tapi kelihatan sih, Forester emang ngarah ke utilitarian gitu bentuknya. Sedangkan CX-5 ini urban banget ya. Detail desainnya, depannya pakai bahasa desain Kodo Evolve nih, kayak di Mazda 3 yang bumper bawahnya agak nekuk ke dalam gitu ya. Grillnya yang isinya ketiga dimensian gini dan dengan panel krom besar yang ngelilingin. Dan lampunya yang isinya jadi kayak huruf double L gitu ya, dengan proyektor LED yang dalam itu ada 20 matrix LED. Karena dia pakai kasta lampu tertingginya Mazda ya, Adaptive LED Headlights. Dan emblem yang jadi shiny ini nandain ada radar di belakangnya buat fitur Adaptive Cruise-nya. Detail lampu depannya, di arealnya LED baru nyala kalau mobilnya jalan sedikit, lampu kecilnya yang 2L ini, lampu besarnya LED proyektor yang di tengah, dan lampu jauhnya LED yang sisi dalam, dan lampu seinnya LED ya. Oh, dan di sisi paling luar itu ada titik kecil yang berfungsi kayak cornering light yang biasa buat nerangin sisi kanan kiri. Tapi dia emang selalu nyala kalau kita lagi nyalain lampu besar, jadi sudut penerangannya malam-malam luar biasa lebar ya. Sampingnya, selain bawahnya yang full sewarna body, ciriin varian AWD bisa dari velgnya ini nih. Dipakai velg 19 inci yang sama kayak di Kuro, tapi bedanya di sini pakai finishing high gloss aja ya, kayak brush metal gitu. Bannya juga tetap sama ya, 225/55 R19. Dan di fendernya ada emblem 6th anniversary-nya Eurocars ini. Oh, dan si AWD ini juga ada roof rail kayak di Kuro, tapi warnanya juga keabuan ya dibanding hitam yang di Kuro itu. Sisanya, spionnya di pintu gini, handle pintunya sewarna body jadi super clean, dan list jendelanya ada chrome, dan di pilar B-nya pakai model piano black kayak gini.
Belakangnya, penanda selain bumper bawahnya yang sewarna bodi ada di emblem AWD-nya ini ya. Sisanya tetap sama sih. Knalpotnya yang tetap dua kayak gini, dan ini di sekitarnya masih ada panel hitamnya sedikit ya. Lampunya yang isinya double L kayak di depannya, ada antena sirip hiu ini, dan spoilernya yang kiri kanannya kayak punya bumerang gitu. Detail lampu belakang full LED ya, termasuk lampu nomor platnya juga. Interior kulit napa. Kalau lihat sekilas, interiornya CX-5 AWD ini emang masih mirip kayak CX-5 Kuro yang udah masuk sini duluan. Tuh, pilar dan plafonnya pakai yang warna hitam juga ya kan. Tapi CX-5 AWD ini dapat sentuhan yang makin memewahkan ya. Pertama, joknya. Konturnya sama, tetap pakai jok yang udah dapat ubahan struktur kayak CX-5 facelift lainnya. Tapi di AWD ini bahannya pakai kulit napa, alias kulit super lembut yang dipakai di CX-8 dan Mazda 6 juga. Warnanya jadi burgundy nih. Jadi kontras sama bagian luarnya yang putih itu bikin kesan luxury-nya dapet banget. Mantap. Sama ya, tentunya jok belakangnya juga pakai jok kulit napa yang lembut banget dipegang itu. Armrest konsol tengah depan juga dapat warna burgundy ini, tapi pakai kulit yang standar ya. Begitu juga pet sandaran paha depan ini yang dapat warna burgundy ini. Tetap empuk banget ya bagian ini. Beda lainnya cenderung lebih minor lah, kayak spion tengahnya jadi model frameless gini yang lebih cantik. Adanya tombol baru di kontrol AC dan kontrol jok electric driver plus penumpang depannya jadi pakai model yang ke metal-metalan gini nih. Nice. Bentuk dashboardnya tetap sama ya, dengan model yang cukup simple dengan layar yang nongol di atas gitu. Bahannya soft touch yang paling atasnya, tengahnya ada lapis kulit, yang di samping panel AC ada panel yang kayu-kayu doff gitu ya. Dan di bawahnya lagi yang panjang itu masih soft touch lagi loh. Setirnya juga sama, yang ada ala-ala metalnya itu di bawahnya dan di lapis kulit ya. Sampai ke spokes di bawahnya juga tuh, keren ya. Konsol tengahnya di sekitar tuas transmisinya itu pakai panel piano black, sedangkan pintunya yang pintu depan pakai bahan lapis kulit di paling atasnya dengan jahitan hitam dan panel-panel kayak di dashboard tadi. Dan di daerah sandaran tangan juga lapis kulit, warnanya jadi burgundy ya yang ada jahitan-jahitannya. Nice. Di sekitar tombol jendela tetap piano black, begitu juga pintu belakangnya ya. Dari atas sampai tengahnya lapis kulit. Mantap. Detail lain, lampu kabin pakai model yang sama kayak di Kuro, 2 LED kayak gini nih. Dan di belakang ada 2 LED lagi. Ada ambient light mungil banget juga ya di atas ini bisa diatur dari head unitnya. Pegangan tangan plafonnya selain di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver nih. Di belakang kiri dan kanannya sama-sama ada gantungan bajunya ya. Sun visornya yang sisi kanan ada card holdernya, dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka dan sama-sama ada lampu otomatisnya. Buat baris kedua, ada ventilasi AC di balik konsol tengahnya ya. Tapi ini kontrolnya tetap dari depan. Nah, rasa duduk kayak gimana nanti di nomor 8 ya. 5. Sistem AWD. CX-5 AWD pakai mesin yang sama kayak yang FWD ya. Mesinnya 2500 cc yang tenaganya 188 HP dan torsinya 252 Nm. Ini cenderung mirip sama CR-V, tapi CR-V di sini kan FWD aja ya adanya. Nah, yang ada AWD juga Subaru Forester. Tenaga dan torsinya jauh banget di bawah ini ya karena pakai mesin 2000 cc. Mesin Skyactiv ini punya kompresi tinggi banget ya, 13:1. Tapi enaknya dia nggak perlu pakai oktan yang luar biasa tinggi. Dan dibanding CX-5 2018 dulu, mesin ini ada ubahan di pistonnya, injektornya, dan engine headnya ada improvement. Dan ada teknologi yang disebut cylinder deactivation. Jadi di kecepatan medium dan kalau kita injek pedal gasnya lagi santai alias load yang super rendah, mesinnya bisa memutuskan kerja 2 silinder via hydraulic clutch adjuster. Jadi di silinder 1 dan silinder 4-nya nggak terjadi pembakaran ya. Fungsinya jelas buat menghemat bahan bakar biar lebih baik lagi. Nah, nanti begitu beban mesinnya bertambah, mesinnya bakal balik lagi aktifin silinder yang mati tadi dan kembali ke 4 silinder. Mazda bilang tantangan dari silinder deactivation ini biasanya mesinnya bakal sangat getar nggak seimbang. Dan di CX-5 ini dia kali penggunaan full chrome di transmisinya ya, supaya transisi dari 4 silinder ke 2 silinder dan ke 4 silinder lagi terasa halus. Lanjut ya, transmisinya otomatis 6 percepatan berjenis torque converter. Kita bisa geser ke kanan nih buat pindahin gigi secara manual atau bisa juga pakai pedal shift ini di belakang setirnya. Nah, sistem AWD-nya, Mazda sebut sistem ini iActive AWD. Ini sistem all-wheel drive modern ya, yang pembagian torsi ke roda depan dan roda belakangnya nggak fix karena dia pakai torque control system gitu.
Nah, yang dipakai di CX-5 facelift ini adalah sistem AWD paling barunya mereka ya, yang Mazda bilang ini bisa ngirim distribusi tenaganya full ke ban depan aja ya, di kondisi yang tepat. Jadi jauh lebih efisien dibanding sistem AWD di generasi Mazda sebelumnya, kayak yang sekarang dipakai di CX-9 gitu misalnya. Dan berkat sistem GVC juga yang bisa deteksi beban vertikal di tiap ban ya, jadi distribusi tenaga berdasarkan grip yang dibutuhkan juga lebih akurat ya. Plus di AWD barunya ini juga dibilang responnya bisa lebih cepat. Dan karena ini AWD, jadi nggak ada knob yang bisa kita klik buat otak-atik sistem ini kayak di 4-wheel drive ya. Semua pembagian torsi bakal dilakukan sama puluhan sensor, termasuk posisi pedal gas, sudut belok setir, tekanan rem, bahkan sampai aktifnya wiper pun dijadiin perhitungan. Keep in mind ya, sistem AWD ini diperuntukkan buat lebih dynamic driving yang lebih oke, lebih bisa keep up pas bermanuver agresif, dan lebih aman di kondisi jalan dengan traksi buruk kayak hujan atau es gitu. Yes, tentunya bakal lebih capable buat off-road juga, tapi tetap diperuntukannya buat light off-road aja ya, nggak sampai kayak off-road ekstrim banget gitu yang kayak di SUV leather frame 4-wheel drive. Nah, kalau di CX-5 FWD adanya sport mode aja, di CX-5 AWD mode berkendaranya jadi disebut MI Drive. Ini tetap ada sport mode yang bisa bikin respon gas lebih agresif dan transmisinya ditahan di gigi yang lebih rendah. Tapi yang baru ada juga off-road mode. Nah, ini efeknya buat bikin sistem AWD-nya lebih fokus di traksi yang maksimal, terus traction control jadi lebih smooth, transmisinya jadi lebih halus dan continuous, GVC-nya jadi lebih ngegrip pas berbelok, dan idling mesinnya yang memaksimalkan kapabilitas menanjak. 6. Fitur bertambah. Kurang seru dong kalau varian limited cuma ketambahan cat baru sama sistem AWD aja. Untungnya CX-5 AWD ini ada tambahan fiturnya juga. Pertama ada ventilated seats nih, alias pendingin jok. Ini buat kedua jok depannya. Masing-masing ada 3 level yang bakal ngehembusin udara adem dari joknya buat dinginin badan kita lebih cepat. Nice, ini kepake banget di Indonesia ya. Lanjut, spion tengahnya meski sama-sama elektrokromatik kayak sebelumnya, tapi yang di AWD ini modelnya lebih mewah ya, yang frameless kayak di CX-8 baru. Mantap. Dan yang beda lagi, paling di instrumen clusternya tadi aja sih, tetap yang kiri kanan analog, tapi tengahnya ada layar full color 7 inci di tengah, persis kayak sebelumnya. Bedanya, selain kalau masuk mode sport dia berubah jadi warna merah, sekarang karena ada mode off-road juga, jadi dia dapat tambahan tema warna coklat gini. Oke lah, cakep ya. Sisanya sama sih di instrumen cluster ini, sisa jarak tempuh ada di kanan sini, dan kalau mau ubah brightness, pakai tombol yang di atas sini nih. Tengahnya bisa dibuat jadi speedometer aja, terus ada layar trip A yang ada trip meter dan konsumsi BBM-nya, layar trip B, layar buat nunjukin status fitur safety aktif, ada indikator pengingat servis, dan ada sisa jarak berkendara. Sisanya bener-bener sama ya kayak di CX-5 Kuro. Ada wireless charger nih di bawah sini, jadi yang HP-nya support C-charging tinggal ditaruh aja. Jangan lupa tutup pintu dulu ya, dan ke charge deh dia. Bisa dimati nyalain juga pakai tombol itu, misalnya pengen naruh barang yang mengandung metal-metalan gitu di atasnya. Nice, ada head-up display yang Mazda sebut Active Driving Display. Ini bakal memancarkan cahaya yang isinya info-info ke kaca depan driver ya. Biar di posisi pengemudi, kita bisa fokus lihat ke kaca depan aja dan dapat info-info krusial mobilnya, kayak kecepatan mobil dan setiap indikator safety aktif plus cruise controlnya. Ini bisa diatur ketinggian dan brightness-nya dari head unit ya. Begitu juga bisa dimati nyalain, diatur kontennya atau diputar sedikit. Rem parkirnya elektrik, tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injek rem buat matiin. Ada auto hold juga buat nahan remnya pas lagi berhenti. Jadi pas kita lagi berhenti, kita cukup injek pedal remnya dan nanti remnya bakal ketahan terus supaya kaki kita nggak perlu terus-terusan nahan remnya sendiri. Buat jalan lagi tinggal injek aja pedal gasnya. Setirnya, sebelah kiri ada buat kontrol audio, voice command, bluetooth teleponi, dan MID. Sedangkan setir sebelah kanan ada cruise control dan CTS. AC-nya, dual zone auto climate control alias suhu di kiri dan kanan bisa dibedain. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Tentunya bisa arahin angin ke kaki dan ke atas ya. Dan ada mode AC Eco nih buat ringanin kerja kompresornya. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakangnya. Lanjut, lampunya otomatis nih, wipernya juga otomatis. Inputnya, di depan ada satu power outlet. Terus di dalam konsol tengahnya ada card reader buat navigasi, ada aux input, ada 2 USB port dan 1 power outlet. Sedangkan di belakang, ngumpet di dalam armrest tengah sini ada tambahan 2 USB port lagi. Plus di bagasi ada 1 power outlet lagi. Nice! Tetap ada sunroof juga ya. Sound systemnya premium nih dari Bose. Mantap! Dan dia totalnya ada 10 speaker ya. Kuncinya persis CX-5 biasa juga ya. Tombolnya di samping semua gini nih. Ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau kita kunci mobilnya, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol hitam kecil di handle ini. Nanti kuncinya langsung kebuka. Dan buat kunci lagi, tinggal klik tombol hitamnya lagi.
Dia ada walk away lock juga, jadi pas mesinnya udah mati dan habis kita tutup semua pintunya, tinggal kita jauhin aja mobilnya dan otomatis mobilnya ngunci sendiri. Ini bisa dimati nyalain dari head unit ya. Tentunya ada tombol start stop mesin. Head unitnya sayang banget tetap pakai yang 8 inci ini. Padahal kita berharap yang AWD bakal dapat layar 10,25 inci barunya itu. Ini bisa kita kontrol layar sentuh kalau mobilnya lagi nggak jalan, atau pakai knob rotary ini dan beberapa tombol fisikal di sekitarnya, termasuk knob volume ini ya. Ada wireless Apple CarPlay, jadi kita nggak perlu pakai kabel buat sambungin iPhone kita dan munculin layar kayak gini. Nanti kita bisa setel Google Maps, Spotify, Waze, Apple Music, dan lain-lain. Nice, kalau Android Auto tetap pakai kabel ya. Lanjut, ada aplikasi Fuel Economy Monitor buat pantau detail sistem stop startnya dan silinder deactivationnya. Ada sejarah konsumsi BBM yang detail banget, ada vehicle status monitor buat cek status warning, dan ada status maintenance buat set pengingat jadwal servis di MID tadi dan ingetin kapan harus rotasi ban. Media yang bisa diputar bisa dari CD, bisa dari USB, AUX, atau Bluetooth juga. Ada buat Bluetooth teleponi dan navigasi opsionalnya Mazda ya. Dan settingsnya luar biasa komplit nih. Bisa atur isi head-up display, atur detail layar head unit ini, atur fitur safety-nya yang kita detailin di nomor habis ini. Lanjut, buat mati nyalain fitur rain sensing dari sini, urusan kunci-kuncian mobil, dari gestur tendang bagasi, auto lock dan auto unlock, walk away lock, mati nyalain one touch turn signal, dan atur seberapa gede suara lampu seinnya. Bisa atur detail lampu kayak coming home light, living home light, dan lain-lainnya ya. Mantap! Sisanya, keempat jendelanya auto up down ya. Dan terakhir, spionnya tentu bisa dilipat elektrik, cuman emang sayangnya dia nggak ngelipat otomatis ya pas kita kunci mobilnya. 7. Safety lebih lengkap. Meskipun fitur safety di CX-5 Elite dan Kuro aja udah lengkap, di yang AWD ini lebih lengkap lagi. Sebenarnya sistem iActive AWD-nya itu sendiri aja udah jadi tambahan sistem keselamatan loh, yang ngejaga lebih aman kalau kita bermanuver di tempat yang licin gitu kan misalnya. Oke, yang berubah ada di safety aktifnya ya, atau iActive Sense, yang manfaatin kamera di balik spion tengah ini buat baca garis dan kondisi jalan, plus radar di balik emblem depan ini buat nentuin jarak pasti sama mobil di depan. Tetap ada MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Ini adalah nama lain dari Adaptive Cruise Control ya. Jadi selain bisa ngeset kecepatan konstan tertentu, Adaptive Cruise ini juga bisa ngeset jarak konstan sama mobil di depan. Jadi nanti kalau mobil depan memelan, si CX-5 ini bakal ikut memelan. Dan kalau dia kencang lagi, si CX-5 ini bakal mengencang lagi sampai maksimal di angka kecepatan yang tadi udah kita set. Intinya di tol gitu kita bisa nggak usah injak pedal gas dan pedal remnya jadinya. Nah, kalau di Elite dan Kuro sebelumnya, MRCC-nya mati di bawah kecepatan 30 km per jam. MRCC di CX-5 AWD ini bisa jalan terus sampai kecepatan 0 km per jam. Nanti setelah 0 km per jam dan depan kita tetap berhenti, sistemnya emang bakal mati. Jadi kita perlu jalan sampai kecepatan minimum lagi supaya MRCC-nya bisa aktif lagi. Lanjut, ada CTS atau Cruising and Traffic Support. Ini bakal baca 2 garis di kiri dan kanan dan bakal bikin mobil kejaga di tengah-tengah lajurnya terus ya. Alias kita bisa lepas setir buat sementara waktu dan mobilnya bakal ikutin lajurnya kemana. Tapi beda sama lane followingnya Hyundai Kia misalnya. Soalnya CTS di Mazda ini harus sambil aktifin Adaptive Cruise-nya juga. Nah, kayak MRCC, CTS ini juga sekarang bisa aktif sampai kecepatan 0 km per jam ya. Sisanya sama persis kayak CX-5 Kuro dan Elite. Ada Smart City Brake Support dan Smart Brake Support, alias nama lain dari rem otomatis. Jadi ini bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita ada kemungkinan nabrak mobil di depan kita. Dan kalau kita nggak gubris, nanti mobilnya bakal ngeremin otomatis. Ada LDWS atau Lane Departure Warning System. Ini bakal ngasih peringatan di MID dan setirnya getar kalau kita gerak keluar lajur tapi kita nggak ngasih lampu sein ke arah situ. Ada LKAS atau Lane Keep Assist System juga. Ini kalau LDWS tadi cuma ngasih peringatan aja, nah LKAS ini setirnya juga bakal gerakin buat balikin mobilnya ke dalam lajur lagi. Ada Adaptive LED Headlights yang bisa nerangin lampu jauh khusus di sisi yang nggak ada mobil atau motor yang bisa kena silau. Ini dimungkinkan soalnya lampu matrix LED-nya dengan 20 LED itu yang bisa nerangin satu titik sambil tetap gelapin yang lainnya. Canggih ya. Ada blind spot monitoring. Ini bakal nyalin indikator di spion ini dan di MID dan di HUD ya. Kalau terdeteksi ada mobil di sisi kiri atau kanan belakang kita. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ juga, indikator tadi bakal berkedip. Dan ada rear cross traffic alert. Ini kalau kita lagi mundur dan ada mobil mendatang dari arah belakang kiri atau kanan, nanti kita bakal dikasih peringatan di spion dan di head unitnya.
Sisanya safety yang lebih standar ya. Remnya yang depan cakram ventilasi dan yang belakang cakram solid. Sistem rem ABS, EBD dan brake assist tentunya lengkap. Ada traction control dan stability control tentunya. Ada G Factoring Control Plus. Nah, ini adalah pengembangan dari sistem rem plus stability controlnya supaya ngebuat mobilnya berasa makin natural pas kita belok. Dan karena ada sistem iActive AWD-nya itu, makanya bikin feel-nya lebih oke lagi ya. Ada Hill Launch Control atau Hill Start Assist yang bakal nahan rem di tanjakan kalau kita lepas pedal remnya buat pindah ke pedal gas biar mobilnya nggak pakai merosot dulu. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya ada 4 titik di belakang dan 4 titik lagi di depan. Ini ada indikatornya di head unit ya, dan bisa kita mati nyalain dari tombol sini. Kameranya, selain kamera di belakang, di depan sini juga ada 1 kamera, dan di bawah kedua spionnya juga ada kamera. Jadi kita bisa ngebentuk gambar 360 derajat gini. Ini garisnya bakal ikut belok-belok ya pas kita belokin setir. Dan ada beberapa angle lainnya juga. Dan dari head unit bisa kita set buat otomatis nyala begitu diperluin. Meski emang kualitasnya termasuk kurang sih ya menurut kita. Ada indikator seat belt penumpang termasuk ketiga penumpang belakang tengah sini. Dan dudukan ISOFIX buat jok bayi di jok belakang. Lengkap ya. 8. Konfigurasi jok. Buka pintu depannya termasuk berat banget nih. Nice. Bukannya juga lebar banget ya. Nah, pintunya ini ngecover sampai bawah. Jadi kalau habis kena kotor gitu, yang kena cuma luarnya aja. Bagian dalamnya sini terlindungi. Jadi kaki kita pas keluar masuk nggak bakal kepeperan ya. Mantap. Buat napak ke dalamnya termasuk tinggi nih kayak SUV medium lainnya, tapi masih nggak nyusahin kayak naik ke SUV leather frame gitu ya. Posisi duduknya kalau di set ke paling rendah masih cukup tinggi ya kayak SUV medium kebanyakan. Visibilitas keluar termasuk baik, sampingnya juga not bad nih karena spionnya ada di pintu. Pengaturan jok drivernya elektrik 8 arah plus lumbar 2 arah ya. Dan khusus di driver ada memory seat juga, jadi bisa nyimpan 2 posisi favorit kita. Jok penumpang depan juga elektrik 6 arah ya, jadi ketinggian yang depan nggak bisa diatur. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin, tapi ini udah sangat ergonomis ya. Jadi kepala kita nggak ngedanga kalau sandaran sambil nyetir. Ruang kepalanya nggak terlalu banyak sih, tapi masih aman lah karena kepotong sunroof juga kan ini. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit, yang ini kulit standar ya, bukan apa empuk nih. Ya, tapi sayangnya dia nggak bisa digeser maju mundur, jadi agak sulit buat sandaran sambil pegang setir. Sandaran yang di pintu juga dilapis kulit standar dan empuk banget juga ya. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Sandaran kaki kiri driver ada gundukannya tapi nggak ada pad plastiknya ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih berat juga nih, nice. Dan enaknya ini juga bisa kebuka sampai 90 derajat loh, mantap. Atapnya juga nggak nekuk parah, jadi kepala kita masuknya nggak perlu nunduk-nunduk dulu. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Dudukan joknya pas nih tingginya, nopang paha kita dengan sempurna, jadi nggak bakal pegel buat jalan jauh. Nice, joknya nggak bisa digeser maju mundur ya. Ini ruang kakinya nih, sebenarnya di kelas ini termasuk yang paling sempit. Tapi untungnya kesan overallnya masih cukup lega kok. Beda lah sama duduk di belakang jok CX-3 atau CX-30 yang sempitnya termasuk ganggu tuh ya. Dan ruang buat gerak sepatu kita juga masih lega banget. Nice. Ruang kepalanya justru masih aman nih, lebih lega dibanding yang di depan. Headrestnya adjustable di ketiga posisinya ya. Nah, sudut rebah joknya bisa diubah ke 2 titik nih. Satu kayak gini yang sebenarnya ini aja nggak terlalu tegak, dan satu lagi yang sedikit bikin lebih rebah. Sandaran tangan di pintu persis di depan, dilapis kulit yang empuk ini, dan di tengah sini ada armrestnya ya. Nice nih bentuknya dan empuk banget juga ya ini. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya agak sulit nih, soalnya kakinya harus ngelipat banget karena ada konsol tengahnya yang mundur banget ini. Dan di lantai tengahnya juga ada gundukannya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Tapi dudukan jok tengahnya ternyata masih cukup empuk dan gak terlalu tinggi. Cuman emang belakangnya sedikit lebih keras karena ada armrestnya tadi kan. Ada headrestnya juga jadi nggak bakal ngedanga di tengah. Dan ruang kepalanya di tengah sini juga masih aman banget. Seatbelt di tengah sini juga 3 titik ya, yang langsung dari joknya sini. 9. Bagasi dan storage. CX-5 AWD bagasinya sama persis kayak varian lainnya. Ini elektrik, bukannya bisa tahan tombol di remote ini, dan ini bisa buat tutup juga. Bisa pakai tombol di dalam juga, bisa pakai gestur kaki. Jadi kalau kita kantongin kuncinya, tinggal deketin mobilnya dan kayak tendang bagian bawahnya gini, dan dia kebuka. Ini bisa buat nutupnya juga ya. Dan dia nyambung juga sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol ini di tengah dan langsung kebuka. Nah, ini bagasinya.
Bibir bagasinya full mengotak dan ini lebar banget ya. No problem buat masukin barang yang lebar. Jarak bibirnya dari tanah termasuk cukup tinggi kayak setiap SUV lainnya. Jadi kalau masukin barang yang berat pasti angkatnya agak PR ya. Lantainya rata nih sama bibir bagasi ya. Jadi kalau keluarin barang gampang tinggal tarik aja. Nah tapi lantainya unik nih. Jadi dia ada dua bagian terpisah gini. Ini ada dua level lantai juga ya. Bisa kita kebawahin kayak gini nih, bawah sedikit. Nah kalau udah dikebawahin, dia jadi ada jarak nih antara lantai dan bibirnya tadi. Tapi efeknya ini jadi sedikit lebih tinggi ruang bagasinya. Dan ini lantai depannya jadi bisa kita geser-geser kayak gini nih. Unik ya. Tentunya yang lantai belakang juga bisa diturunin ke level yang lebih rendah ya, buat sedikit gedein bagasinya. Dan yang unik juga, lantai ini bisa diputer nih kayak gini. Fungsinya karena bawahnya pakai bahan yang bisa disiram air gitu nih. Jadi misalnya kalian pengen naruh barang belanjaan dari pasar atau apalah yang kotor-kotor basah gitu ya, bisa tuh dibalik dulu. Mantap. Bisa dua-duanya juga ya yang bisa dibalik dan ada pegangan juga di kedua sisinya. Lanjut, dia ada parcel shelf nih yang langsung nempel sama pintunya gini. Jadi kalau buka pintu bagasinya, dia bakal ikutan naik. Ini fungsinya supaya kita bisa naruh barang di bagasi dan jadi ketutupan ya supaya nggak diintip dari luar. Tentunya bisa kita lepas dari atas sini. Misalnya kita mau masukin barang lebih tinggi, bahkan di bagian belakangnya dia ada flap kayak gini ya. Jadi bikin jarak antara parcel shelf ini ke jok belakangnya jadi nggak ada jedanya ya. Bahkan kalau sudut rebahan jok belakang kita sedikit tegakin aja, flapnya langsung nutupin jedanya gitu. Jadi bener-bener full ke cover. Nice. Ini bisa dilepas ya. Bisa kita simpen juga, nanti kita praktekin. Detail lainnya, di sebelah kanan ada satu tuas buat buka jok belakang dan ada satu power outlet. Nice. Dan di bawah kanan sini ada kompartemen kecil ini ya. Di sebelah kiri sini ada dua tuas buat tuasin kapasitas bagasi dan di kiri bawah ada kompartemen kecil ini juga. Di pintunya sini ada lampu bagasi LED yang bisa dimati nyalain ya. Di bawah sini ada ban serep space saver, subwoofer, dan toolkit kayak dongkrak dan lain-lain. Kalau mau simpen parcel shelf-nya caranya kayak gini nih. Lepas kiri dan kanannya dulu tadi. Nice. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40 banding 20 banding 40. Ini bisa tarik tuas yang ada di joknya masing-masing. Tapi enaknya dia juga bisa nih pakai tuas yang di sini langsung. Lipat yang tengah dulu ya. Tariknya tuas yang paling kecil ini nih di sebelah kiri. Nah, jadinya kita bisa masukin barang yang panjang tapi tipis ya, sambil tetap duduk berdua dengan nyaman di tengah. Kalau satu lagi kita tarik yang sebelah kanan, nah satu jok yang kanannya bakal turun. Kalau tuas besar yang sebelah kiri sini ditarik, nah kedua jok kiri dan tengahnya langsung jatuh ya. Kapasitas bagasinya jadi jauh lebih besar ya. Dan enaknya ini lantainya rata dari belakang. Jadi geser barang ke depan tinggal dorong aja. Oke. Buat nutupnya disediain handle gini seandainya terpaksa tutup manual atau tinggal pencet tombol ini aja. Dan buat kunci semua pintu lagi, klik tombol di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10 detail-detail lain. Kayak CX-5 Elite dan Kuro juga, CX-5 AWD ini diimpor tuh alias CBU dari Jepang ya. Dan kayak CX-5 lainnya, CX-5 AWD ini juga dapat layanan My Mazda Service ya. Ini layanan gratis biaya servis ya, selama 3 tahun atau 60.000 km. Dan yang gratis biaya servisnya, jasa dan spare parts-nya loh. Mantap! Sedangkan buat garansinya 3 tahun atau 100.000 km ya. Nah, kalau buka kap bensinnya, kelihatan tuh ya, spesifikasi bensin minimalnya oktan RON 90. Jadi harusnya kalau di sini pakai bensin kayak Pertalite, Shell reguler atau BP 90 ya, minimal. Ya, pakai di atasnya udah pasti bakal lebih oke lah ya. So, gimana menurut kalian soal Mazda CX-5 AWD ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini. See you next time.